Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu di tahun yang baru. Nah, sekolah minggu hari ini kita mau belajar tentang Menara Babel. Tahukah teman-teman bahwa meski manusia berontak, tapi Tuhan tetap sayang pada kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan tidak hanya kita orang Indonesia, tapi semua orang di seluruh dunia. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah teman-teman, tanpa terasa ya, sudah 11 bulan kita beribadah online demi menjaga protokol kesehatan. Semoga teman-teman selalu bersuka cita ya. Selama pandemik ini, kita akan jadi tidak bisa ke sekolah, ke mall, dan jadi lebih sering di rumah. Apakah teman-teman menikmati waktu di rumah bersama keluarga? Atau justru jadi lebih sering bertengkar? Wah, jangan sampai demikian ya teman-teman. Harusnya jika kita punya Tuhan dalam rumah kita, pasti kita akan terus merasa senang. Adik-adik, selain memuji dan terus bersyukur atas kebaikan Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, Lause mau ngajak kita semua untuk memberikan persembahan.
Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk scan QR code di layar ya, atau bisa transfer ke rekening gereja. Jangan lupa ya untuk menambahkan angka 6 di belakang nominalnya ya. Teman-teman, langsung aja kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan, kiranya apa yang kami berikan ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah teman-teman senang mendengar firman Tuhan? Sebagai anak-anaknya, tentu kita memerlukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan akan mengajar kita supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Adik-adik, perkenalkan, saya seorang arkeolog. Saya bekerja meneliti peninggalan bersejarah dari masa lalu. Hari ini saya akan meneliti mengenai sebuah zigurat atau menara bertingkat yang dibangun ribuan tahun yang lalu. Kata mereka ada di sekitar sini. Nah, itu ada orang asli daerah sini. Katanya
Katanya ia akan membantu saya menemukan tempat itu. Shalom, Manishma. Sebentar Pak, saya mau bertanya mengenai tempat di peta ini. Ma Einianin? Kalau kami bahkan tidak saling memahami, bagaimana kami bisa bekerja sama menemukan tempat ini ya? Nah, adik-adik, kejadian ini membuat saya ingat mengenai sebuah kisah di Alkitab. Maukah kalian mendengar bersama-sama? Yuk, kita berdoa dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami diberi kesehatan sampai hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami dapat duduk tenang mendengarkan semua firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Masih ingat dengan cerita minggu lalu? Hari ini Paushe akan melanjutkan cerita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 10 hingga 11 mengenai Menara Babel. Setelah peristiwa air bah yang membuat seluruh bumi binasa, hanya ada 8 orang yang selamat. Siapa saja yang mereka? Apakah kalian masih ingat nama-nama mereka? Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istrinya. Setelah mereka keluar dari Bahtera, mereka hidup bersama beberapa waktu dan anak-anak Nuh memiliki anak lagi dan mereka semakin bertambah banyak. Pada masa sekarang, semua orang berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Ada orang yang berbicara bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa Itali, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Namun pada awal mulanya, mereka hanya berbicara dalam satu bahasa loh. Meskipun mereka banyak, tapi mereka mempunyai satu bahasa dengan satu logat bahasa yang sama. Karena itu, mereka bisa saling berkomunikasi karena mereka bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Adik-adik, ternyata pada zaman itu mereka hanya berbicara dengan satu bahasa loh. Jadi semua orang bisa bercakap-cakap dengan bebas satu dengan yang lain. Misalnya bertemu dengan Bapak A bisa ngobrol. Bertemu dengan Ibu B juga bisa ngobrol. Kemanapun mereka pergi, semua bisa ngobrol dengan bebas. Nah, karena mereka semua satu bahasa dan tidak ingin terpisah, mereka merencanakan untuk tinggal bersama-sama. Apa yang mereka rencanakan ya? Yuk, kita lihat kelanjutannya. Mereka berangkat bersama-sama ke sebelah timur dan mendapati ada tanah datar di tanah Sinear, dan mereka tinggal menetap di tempat itu. Kemudian, mereka mulai merencanakan untuk membuat batu bata, lalu menyusunnya untuk menjadi sebuah menara. Namun bukan menara biasa. Mereka ingin membangun menara tertinggi, terhebat, dan terkeren. Mereka merencanakan untuk membuat sebuah kota di tempat itu dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kenapa ya? Karena mereka ingin menunjukkan pada dunia kehebatan mereka yang mereka capai sendiri. Mereka tidak ingin terpisah-pisah ke seluruh bumi. Padahal Tuhan meminta manusia untuk pergi dan memenuhi bumi. Namun manusia melawan Tuhan dan ingin menjadi sama seperti Allah. Mari kita lihat apa yang mereka perbuat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." lalu
Bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wow, cool. Sepertinya menara ini akan menjadi menara yang paling tinggi. Di zaman itu, orang-orang pun dapat melihat menara itu dari kejauhan nantinya. Ini pasti akan menjadi menara yang super keren. Tapi sayangnya menara itu dibangun untuk menunjukkan betapa pintarnya mereka. Wah. Berarti mereka sombong ya adik-adik. Tuhan kan tidak suka dengan orang sombong. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka ya? Ayo kita lihat lagi yuk. Sebenarnya adik-adik, membangun sebuah bangunan yang tinggi bukanlah hal yang salah. Bukankah justru Tuhan yang memberikan kita otak untuk berpikir serta tangan untuk membuat sesuatu? Tuhan memberikannya karena Dia ingin kita berkarya dan membuat sesuatu yang baik. Namun, apa yang mereka lakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan tahu tujuan hati mereka yang jahat. Tuhan tidak suka melihat apa yang mereka lakukan. Lalu, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang mereka dirikan. Apa yang kira-kira Tuhan akan buat untuk menghentikan kesombongan mereka ini ya? Dapatkah teman-teman menebaknya dari tayangan berikut ini? Bukankah Tuhan luar biasa adik-adik? Tuhan punya rencana yang brilian untuk membuat mereka berhenti membangun. Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi mengerti apa yang dikatakan oleh temannya. Nah, karena saling tidak mengerti, maka mereka menjadi putus asa dan pekerjaan membuat menara itu pun terhenti. Oh, bahasanya jadi beda-beda ya. Mereka tidak saling mengerti apa yang dibicarakan satu sama yang lain. Wah. Jadinya mereka terpisah-pisah deh. Menara yang tadinya mereka mau buat sampai ke langit tidak jadi selesai. Oleh karena itu, kota dan menara itu diberi nama Babel, yang artinya kekacauan. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah manusia diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Adik-adik, apakah membuat bangunan yang tinggi itu salah? Sama sekali tidak. Sekarang ini ada banyak bangunan yang lebih tinggi dari Menara Babel. Para arkeolog memperkirakan tinggi Menara Babel hanya sekitar 90 meter. Sedangkan saat ini manusia bisa membuat bangunan dengan tinggi mencapai ratusan meter. Dan yang tertinggi tercatat mencapai 830 meter, yaitu Burj Khalifa di Dubai. Apakah itu artinya manusia tidak boleh belajar dan menemukan hal-hal yang hebat? Bagaimana dengan penemuan canggih masa kini? Tuhan bukanlah tidak berkenan kepada kepandaian manusia, namun Dia melihat hati. Karena orang-orang ini membangun Menara Babel dengan maksud menyombongkan diri.
menunjukkan kalau mereka bisa menyamai Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, lalu turunlah Tuhan. Itu berarti tempat Tuhan jauh lebih tinggi dari menara yang mereka buat, serta menunjukkan bahwa Tuhan lebih hebat dari manusia. Bahkan, bangunan yang tingginya 830 meter pun tidak bisa mencapai langit. Jadi, tidak mungkin manusia ciptaan dapat menyamai Tuhan penciptanya. Tuhan benci kesombongan, nah orang sombong memandang diri sendiri lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik dari orang lain, bahkan dari Tuhan sekalipun. Tuhan Yesus memberikan teladan yang berbeda. Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi mau merendahkan diri dan menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Lawan kata sombong adalah rendah hati. Kesombongan dibenci Tuhan, tapi rendah hati menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberikan manusia kreativitas dan kepandaian dalam berpikir dan berkarya. Bahkan, Tuhan suka kita berkreasi. Tuhanlah yang menciptakan otak di dalam kepala kita, sehingga kita bisa berpikir dan Dia memberikan kita tangan untuk membuat sesuatu. Ketika kita lebih mampu dari orang lain, bukan berarti kita dapat menjadi sombong. Jika Tuhan beri kita kepandaian, Tuhan mau kita pakai juga untuk menolong orang lain. Maukah adik-adik menjadi anak pandai yang Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan? Mari kita minta Tuhan untuk mengajar kita selalu merendah hati. Nah, adik-adik, kalian udah mendengarkan kisah hari ini? Nah, sekarang kita mau lanjut ke ayat hafalan. Yuk, kita belajar sama-sama ya. Ikutin Lause. Dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gampang banget kan ayat hafalannya? Kita coba sekali lagi ya sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, Lause yakin kalian pasti bisa semua deh menghafal ayat hafalan hari ini. Nah, sekarang mari kita doa bersama dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan sudah memberi kami kepandaian dalam berpikir dan berkarya. Kiranya Tuhan pakai kami agar selalu dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini saat yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan membuat aktivitas. Adik-adik jangan lupa ya buat aktivitasnya. Lalu nanti share ke Lause-Lause di kelasnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita baru saja mendengar firman Tuhan tentang pembangunan Menara Babel. Yuk kita buat aktivitas untuk mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan menggagalkan rencana manusia membangun Menara Babel. Bahan-bahan yang diperlukan, kertas Concord atau paper bag atau kertas folio atau kotak bekas kemasan barang-barang. Terus kemudian spidol coklat, lem, double tape, gunting, sedotan. Yuk kita buat cara yang pertama. Kertas Concordnya kita gulung bentuk kerucut. Kemudian kita lem. Kemudian bawahnya ini kita ratakan supaya dia bisa berdiri. Langsung udah ada yang udah dilem. Nah, kemudian kita bentuk garis dengan spidol coklat. Ya. Nah, karena Tuhan tidak berkenan menara ini selesai, maka atasnya kita gunting. Dengan spidol coklat kita bentuk batu-batu bata. Sampai atas. Kemudian
anak-anak ngambil kertas origami warna coklat, kemudian anak-anak tempel keliling sampai ke atas ya. Setelah itu kita buat bentuk awan dengan kertas putih, kemudian ditempel di sedotan. Nah, kemudian anak-anak tinggal masukkan ke ini menara Babelnya. Nah, sudah selesai aktivitas kita. Nah, kalau anak-anak sudah selesai membuatnya, anak-anak foto dan kirim ke lausenya sebelum jam 5 sore ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.